Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Siti Hania, saya tim pengajar dalam materi mata kuliah konsep dasar keperawatan. Di sini saya akan memberikan materi tentang perkuliahan mengenai Florence Nightingale ya. Oke, seperti yang kita ketahui, Florence Nightingale adalah cikal bakal ilmu keperawatan di dunia. Nanti 30 menit ke depan kita akan membahas mengenai siapa itu Florence Nightingale, apa teori yang dikemukakan, dan bagaimana perubahan yang dicetuskan oleh Florence Nightingale ini. Oke, selamat mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan nanti boleh ditulis di forum saja. Kita mulai mata kuliah ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai slide pertama. Florence Nightingale lahir pada tanggal 12 Mei 1820 di Florence, Italia. Kenapa namanya Florence? Ya karena beliau terlahir di Florence, Italia dalam suatu perjalanan panjang keliling Eropa. Jadi Florence Nightingale ini mempunyai kakak perempuan bernama Pater Nope. Beliau adalah seorang dari anak bangsawan Inggris ya. Jadi beliau bukan orang yang pada umumnya, tapi dia adalah orang yang terlahir dari keluarga berada, keluarga bangsawan, sangat terpelajar, beradab, dan bercita-cita tinggi. Ayahnya bernama William Edward Nightingale. Semasa kecilnya ia tinggal di Lea Hurst, sebuah rumah besar dan mewah milik ayahnya, yaitu William Edward Nightingale tadi, yang merupakan seorang tuan tanah kaya di London, Inggris. Ibunya adalah keturunan ningrat dan keluarga Nightingale adalah keluarga terpandang. Jadi pendidikan didapatkan dari ayahnya. Ia belajar bermacam-macam bahasa. Jadi Florence ini menguasai bahasa Latin, Yunani, Prancis, dan terutama bahasa Italia. Ia senang melihara binatang yang sakit. Selain itu, ia senang bersama ibunya mengunjungi orang miskin yang sakit dan rajin beribadah. Jadi memang jiwa kedermawanan dari Florence ini sudah tercermin dari sejak kecil. Pada saat dewasa, dia menyadari bahwa dirinya merasa bersemangat dan sangat senang hati, di mana passionnya ini mulai terlihat. Bukan karena status sosial keluarganya yang kaya, tapi dia semangat sekali ketika merawat keluarga miskin yang hidup di gubuk-gubuk sekitar keluarganya. Serta ia sangat gemar mengunjungi pasien-pasien di berbagai klinik dan rumah sakit. Pada saat dewasa, Florence yang cantik, bahkan lebih cantik dari kakaknya, dan sebagai seorang putri tuan tanah yang kaya, ia mendapatkan lamaran dari berbagai bangsawan lainnya, tapi dia menolaknya. Kemudian justru Florence merasa terpanggil untuk mengurus hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Inilah yang menyebabkan Florence sampai saat meninggal tidak menikah. Pada tahun 1851, kala menginjak 31 tahun, ia dilamar oleh Richard Monckton Milnes, seorang penyair dan ningrat. Lamaran ini pun ditolak karena di tahun itu ia sudah membulatkan tekad untuk mengabdikan dirinya pada dunia keperawatan. Jadi dunia keperawatan dahulu terkenal dengan suster, di mana perawat-perawat di sana, karena ini berhubungan dengan kastil dan gereja, maka pada waktu itu suster-suster tidak menikah. Tantangan yang diterima oleh Florence pada waktu remaja dan dewasa adalah keinginannya untuk berkarir ditolak oleh orang tuanya, bahkan tentang keras oleh ibu dan kakaknya, karena menganggap bahwa perawat atau berkarir di bidang kemanusiaan itu lekat hubungannya dengan wanita dengan susila dan kotor, serta menjadi selir dari tentara-tentara. Sedangkan ayahnya meski mendukung kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Florence, tetapi ayahnya tidak menginginkan Florence menjadi perawat. Pada masa itu, perawat dianggap sebagai pekerjaan yang hina karena perawat disamakan dengan wanita tunasusila atau buntut atau keluarga tentara yang miskin yang mengikuti kemana tentara pergi. Profesi perawat banyak berhadapan langsung dengan tubuh dalam keadaan terbuka, sehingga profesi ini dianggap sebagai profesi yang kurang sopan untuk wanita baik-baik sekelas Florence yang terlahir dari keluarga bangsawan. Selain itu, banyak pasien memperlakukan wanita yang tidak berpendidikan yang berada di rumah sakit dengan
tidak senonoh atau seenaknya. Jadi banyak penyelewengan seksual yang terjadi pada wanita-wanita yang berpendidikan rendah, yang ini umumnya pada perawat-perawat yang ada di rumah sakit. Dan ayah Floren ini tidak menginginkan supaya Floren menempuh jalur perawat ini karena kesannya adalah seperti itu, hina dan tidak berkelas. Perawat pada masa itu lebih berfungsi sebagai tukang masak. Perawat di Inggris pada waktu itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan karena alasan-alasan tersebut di atas. Pada saat Perang Crimea pada tahun 1854, berkobarlah perang di semenanjung Crimea, di mana tentara Inggris bersama tentara Prancis berhadapan dengan tentara Rusia. Banyak prajurit yang gugur dalam pertempuran, namun yang lebih menyedihkan lagi adalah tidak adanya perawat yang mau merawat prajurit-prajurit tersebut saat luka dan sakit. Keadaan memuncak ketika seorang wartawan bernama William Russell pergi ke Crimea. Dia menuliskan di harian Time bahwa bagaimana prajurit-prajurit yang luka berkelimpangan di tanah tanpa diberi perawatan sama sekali. Dan ia pun mengemukakan sebuah pertanyaan, apakah Inggris tidak memiliki wanita yang mau mengabdikan dirinya dan melakukan pekerjaan kemanusiaan yang mulia ini? Hati rakyat Inggris pun tergugah oleh tulisan tersebut, maka Florence merasa masanya telah tiba. Ia pun menulis surat kepada Menteri Penerangan saat itu Sidney Herbert untuk menjadi sukarelawan. Pada pertemuan dengan Sidney Herbert terungkap bahwa Florence adalah satu-satunya wanita yang mendaftarkan diri. Ini adalah gambar dari perang Crimea, semenanjung Crimea. Beberapa gadis sukarelawan terguncang jiwanya dan tidak dapat langsung bekerja karena cemas. Semua ruangan penuh sesak dengan prajurit-prajurit yang terluka, dan beratus-ratus prajurit berkelimpangan di halaman luar tanpa tempat berteduh dan tanpa ada yang merawat. Dokter-dokter pun bekerja cepat pada saat pembedahan. Mereka memotong kaki. Anda bayangkan kaki dan tangan berkelimpangan, potongan-potongan tubuh tersebut hanya ditumpuk begitu saja di luar jendela dan tidak ada tenaga yang mau untuk membersihkannya dan membuang jauh dari lingkungan tersebut. Bisa dibayangkan bekas kaki dan tangan yang berlumuran darah tadi menggunung menjadi satu dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Florence diajak mengelilingi mereka tersebut oleh Maya Prince, dokter kepala rumah sakit tersebut, dan menyanggupi untuk membantu. Ini adalah tindakan Florence, di mana dia berkeliling dari bangsal-bangsal tersebut, kemudian memberikan perawatan. Dan Florence adalah satu-satunya wanita bangsawan yang mau melakukan itu. Namun kerja keras Florence membersihkan rumah sakit tidak berpengaruh banyak pada jumlah kematian prajurit. Malah sebaliknya, angka kematian malah meningkat menjadi yang terbanyak dibandingkan rumah sakit lainnya. Pada musim dingin pertama, Florence berada di sana sejumlah 4.077 pasien meninggal karena sakit. Sebanyak 10 kali lipat prajurit malah meninggal karena penyakit seperti tipes, tifoid, kolera, dan disentri dibandingkan dengan kematian akibat luka-luka. Jadi lebih banyak prajurit yang meninggal karena wabah yang terjadi di rumah sakit akibat kebersihannya daripada yang meninggal karena perang. Kondisi di rumah sakit tersebut menjadi sangat fatal karena jumlah pasien melimpah, lebih banyak yang tidak tertampung. Hal ini menyebabkan pembuangan limbah dan ventilasi udara memburuk. Ini kemudian Florence melakukan penataan ruangan. Dia menata ruangan-ruangan sehingga ventilasi menjadi baik. Perubahan yang dilakukan Florence adalah ia mengatur tempat tidur, penjagaan dilakukan secara teliti, perawatan dilakukan dengan cermat, perban diganti secara berkala, obat diberikan pada waktunya, lantai rumah sakit dipel, meja kursi dibersihkan, baju kotor dicuci, dan mengerahkan tenaga bantuan dari penduduk setempat. Akhirnya gunungan potongan tubuh, daging, dan tulang dibersihkan, mereka dibuang jauh-jauh atau ditanam. Dalam waktu sebulan rumah sakit sudah berubah sama sekali, walaupun baunya belum hilang seluruhnya, namun jerit dan rintihan prajurit yang luka sudah jauh berkurang. Para perawat sukarelawan bekerja tanpa kenal lelah, hilir mudik di bawah pengawasan Florence. Ini adalah lampu yang digunakan oleh Florence untuk berjalan di malam hari. Pada Maret 1855, Komisi Kebersihan Inggris datang dan memperbaiki sistem pembuangan limbah dan sirkulasi udara. Namun, Florence tetap percaya bahwa saat itu tingkat kematian disebabkan oleh nutrisi yang kurang dari suplai makanan dan beratnya beban kerja tentara. Pemikiran ini berubah saat Florence kembali ke Inggris dan mengumpulkan bukti di hadapan Komisi Kerajaan untuk kesehatan tentara Inggris.
Akhirnya ia diyakinkan bahwa saat itu prajurit rumah sakit meninggal akibat kondisi rumah sakit yang kotor dan memprihatinkan. Hal ini berpengaruh pada karirnya di kemudian hari, di mana ia ingin mengampanyekan kebersihan lingkungan sebagai hal yang utama. Pada suatu hari, saat pertempuran dahsyat di luar kota telah berlalu, seorang bintara datang dan melapor pada Florence bahwa dari kedua belah pihak korban dijatuhkan banyak sekali. Florence dengan berbekal lentera di malam hari membalik dan memeriksa tubuh-tubuh yang berkelimpangan. Jadi dia tempat tersebut membawa siapa saja yang masih hidup dan bisa diselamatkan, termasuk prajurit Rusia. Semenjak saat itu, setiap terjadi pertempuran pada malam harinya, Florence berkeliling dengan menggunakan lampu untuk mencari prajurit-prajurit yang masih hidup. Dan mulailah ia terkenal sebagai bidadari berlampu atau Lady of the Lamp. Banyak nyawa tertolong yang seharusnya sudah meninggal selama perang Crimea. Florence Nightingale mendapatkan nama bidadari berlampu atau Lady of the Lamp. Penduduk memberikan apresiasi pada Florence untuk hasil kerjanya di Crimea pada 29 November 1855, sehingga setelah itu didirikanlah dana Nightingale untuk pelatihan perawat. Badan tersebut berhasil mengumpulkan dana yang besar sekali dan diterima oleh penduduk Inggris karena Florence Nightingale berhasil menyelamatkan banyak jiwa. Florence menggunakan uang itu untuk membangun sebuah sekolah perawat khusus untuk wanita yang pertama. Kemudian Florence berargumen bahwa dengan adanya sekolah perawat, maka profesi perawat akan menjadi lebih dihargai. Ibu-ibu dari keluarga baik-baik akan mengizinkan anak-anak perempuannya untuk bersekolah, dan sikap masyarakat terhadap perawat akan berubah. Sekolah tersebut didirikan di lingkungan rumah sakit St. Thomas Hospital, London. Dunia kesehatan pun menyambut baik pembukaan sekolah perawat tersebut saat dibuka pada tanggal 9 Juli 1860. Berpuluh-puluh gadis dari kalangan baik-baik mendaftarkan diri. Dan perjuangan Florence di semenanjung Crimea telah menghilangkan gambaran tentang hal tersebut.